diangkat sebagai Bilal bin Rabah. Azan terakhir, Bilal bin Rabah. Kisah sahabat yang sangat mencintai Rasulullah dan sangat dicintai oleh Rasulullah. Siapakah kiranya yang tidak akan berbahagia bila memandang wajahnya? Wajah yang lebih bercahaya dari bulan purnama. Walaupun perjumpaan itu di dalam mimpi. Dia Bilal bin Rabah. Kecuali lelaki ini yang terbangun dari tidur dan menangis keras. Pernah melihat kamu menangis seperti ini? Allah menangis dalam hati. Dia berkata padaku, lama tak tahu padaku. Aku takut Rasulullah meninggalkanku. Aku takut. Suamiku, ini sudah lama engkau meninggalkan Nabi. Dan saya yang berziarah ke makam Rasulullah. Keesokan paginya, Bilal bergegas memacu untanya. Menapak unta pertama kalinya di padang pasir Hijaz bersama kedua orang tua. Mereka meninggalkan Habasyah menuju Mekah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, takdir berkata lain. Sebelum sampai di tempat tujuan, sekelompok perampok mendekat. Tak menemukan harta benda, para perampok menawan Bilal dan orang tuanya. Kemudian, menjual mereka sebagai budak di pasar bekas. Mereka dibeli oleh keluarga Abdullah. Bilal kecil yang malang dan keluarganya pun dikirim ke rumah Abdullah untuk menjadi budak. Di masa jahiliyah, perbudakan menjadi hal yang umum di Jazirah Arab. Bahkan Ka'bah di Mekah telah menjadi pusat penyembahan berhala-berhala. Kebanyakan telah meninggalkan agama Ibrahim alaihissalam yang lurus. Waktu terus berlalu di Mekah, hingga kemudian pada 21 Ramadan, sebuah cahaya terang risalah kenabian turun di Jabal Nur pada seorang lelaki mulia. Dialah Muhammad bin Abdullah, seorang yang sangat memikirkan keadaan umat yang jauh dari cahaya kebenaran. Hingga kemudian turunlah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran. Orang-orang yang berkumpul itu tak memberikan reaksi dan membubarkan diri. Kejadian hari itu seketika menjadi perbincangan di seluruh Mekah. Sudah mendengar kalian tentang Muhammad yang mengaku dia akan menjadi nabi? Ya, tapi Muhammad itu orang yang terpercaya. Dia tidak pernah berbohong. Ah, cuma bualan. Aku tak percaya pada Muhammad. Aku tidak akan meninggalkan Lata dan Uzza. Sudah gila Muhammad itu rupanya. Semoga Lata dan Uzza mau mengampuninya. Dasar tukang sihir. Tidak sedikit yang melontarkan hinaan dan fitnah. Para pembesar Quraisy berkumpul di salah satu rumah. Hai, apakah kalian sudah mendengar tentang Muhammad? Ya, si Nabi baru itu. Bagaimana menurut kalian? Terus terang ini membuatku cemas. Setahuku Muhammad tak mungkin berbohong. Orang-orang yang ada di Mekah tahu persis hal itu. Dia mengajak orang-orang untuk menggagalkan Tuhan-Tuhan kita. Ini tak bisa kita biarkan. Ya, aku setuju. Lebih baik kita bicarakan lagi di pertemuan besok di rumah Umayyah bin Khalaf. Kediaman Umayyah bin Khalaf. Para pembesar Quraisy berkumpul untuk membahas hal penting. Bilal yang telah tumbuh dewasa telah menjadi milik Umayyah.
Kudengar Abu Bakar sudah menganut ajaran Muhammad dan ada beberapa orang lagi. Abu Bakar itu orang yang terpandang dan terhormat di Mekah. Ini pasti akan membawa pengaruh yang tidak kita inginkan. Dan yang ku tahu, orang-orang di Mekah banyak orang miskin yang tertarik dengan agama baru itu karena tidak memandang kelas dan derajat. Gara-gara Muhammad, kaum Quraisy terpecah belah begini. Ya, karena Muhammad, Lata, dan Uzza akan ditinggalkan. Ini tidak bisa dibiarkan. Tanpa sepengetahuan Umayyah, sepasang telinga mendengar pembicaraan hari itu. Dengan sesama, tampaknya Bilal sangat tertarik dengan pembicaraan hari itu. Kudengar Muhammad mengeluarkan percaya dengan Muhammad telah mengancam hidupnya karena berdusta. Pasti kebenaranlah yang dibawanya. Aku sangat ingin mengetahui lebih jauh tentang agama ini, agama yang akan mengajari kehidupan manusia. Tapi aku menentukan apa yang harus kulakukan. Ya Tuhanku, berilah petunjukmu. Esoknya, keinginan Bilal terjawab. Para pembesar Quraisy kembali berkumpul di rumah Umayyah. Kita tidak boleh menganggap sepele masalah ini. Ini mengangkut kedudukan kita di Mekah. Lihatlah, pengikutnya semakin bertambah, dari kalangan terpandang hingga orang-orang rendahan. Perlahan kedudukan kita akan bergeser. Kenapa tidak diturunkan Nabi terakhir dari keturunan aja, malah anak yatim seperti dia? Mungkin aku akan mengakuinya sebagai Nabi terakhir. Bilal diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Rupanya permulaan dan hubungan para bangsa Quraisy pada Muhammad itu karena mereka dan kedengkian hati. Bahkan mereka mengakui bahwa sesungguhnya Muhammad adalah laki yang terhormat dari dunia. Dari yang kedua, Muhammad adalah orang yang tak pernah sekali membuang. Allah, hal ini membuatku semakin tertarik dengan ajaran Islam di bawahnya. Aku ingin sekali bertemu sesegera mungkin. Ketika ada kesempatan, Bilal segera melangkahkan kakinya menuju tempat Nabi Muhammad SAW. Sejak itu, tak ada manusia yang lebih dicintainya selain Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kurang ajar, bertambah satu lagi pengikut Muhammad. Bukankah itu budak Umayyah? Umayyah kakak senang mendengar kabar ini. Ayo. Apa? Hei budak celaka, kemari kau? Benarkah kau sudah memeluk agama baru itu? Benar Tuhan. Beraninya kau? Kau harus meminta ampun kepada Tuhan Lata dan Uzza. Tuhan saya hanyalah Allah. Kurang ajar. Pasangan ini. Kemarahan sekalian diluapkan dengan melayangkan tendangan kepada Bilal yang tak berdaya. Cukup Umayyah, budak itu sudah tak berdaya. Tidak bisa, dia harus diberi pelajaran karena telah menentang Tuhan kita. Aku mengerti, tapi hentikan dulu tindakan saat ini. Apa tidak malu menjadi tontonan banyak orang? Cepat singkirkan teman kalian sebelum aku berubah pikiran. Ini akibatnya jika kau mengaku memeluk agama baru itu. Semestinya kau menyembunyikan saja hal ini agar majikan kalian kejam tidak mengetahuinya. Aku tidak ingin menunjukkan hal ini karena aku bangga dengan agama yang dibawa Muhammad, agama Islam. Tapi Umayyah yang kejam itu membenci Muhammad dan agama baru itu
Kalau kau tidak mau meninggalkan keduanya, ia akan terus menyiksamu. Kembalilah menyembah Lata dan Uzza agar Umayyah tidak menyiksamu lagi. Tidak, tidak Tuhan selain Allah. Hanya Allah lah yang aku sembah. Aku tak peduli dengan kemarahan Umayyah, walaupun dia akan menyiksaku hingga aku tak berdaya. Siksaan Umayyah terhadap Bilal tak berhenti hari itu. Siksaan demi siksaan terus ditimpakan kepada Bilal tanpa kenal belas kasihan. Menyakitkan bukan? Cukup katakan Lata dan Uzza, maka aku akan beri pelajaran. Ayo, katakan. Kurang ajar, cari lagi. Tanganku sudah sakit akibat mencambuknya. Tapi budakku ini tetap ada pendiriannya. Apalagi yang harus kita lakukan, wahai Umayyah? Siksaan berikutnya yang dirasakan Bilal diseret di jalanan kota Makkah. Tapi tak sedikit pun untuk membunuh Bilal. Aku sudah kehabisan akal, Bilal. Sisa apa lagi yang akan membuat kembali ke zona nenek moyang kita? Mungkin harus digunakan kebanyakan. Jangan, kaummu akan menganggapmu lemah karena tak bisa mengatasi hal seperti ini. Memang luar biasa pengaruh Muhammad dan ajarannya. Sampai seorang budak rela disiksa demi agama baru. Aku punya cara untuk menundukkan budakmu ini. Sebelumnya belum pernah ada yang tahan dengan siksaan seperti ini. Keesokan hari, ketika matahari mulai terik, Bilal dibawa ke tengah padang pasir. Ayo kan, Sebuah baju besi dipakaikan pada Bilal. Baju besi itu terasa seperti bara api ketika jelah panas terkena sinar matahari. panas bukan? Cukup katakan Lata dan Uzza, maka kau akan kuhentikan dari siksaan ini. Bodoh! Kami akan meninggalkanmu di sini. Besok akan kita lihat apakah kau masih keras kepala atau tidak. Ayo semuanya. Tapi Bilal rupanya lebih memilih mati daripada harus melepaskan imannya. Walau panas yang membakar harus dirasakannya sepanjang hari itu. Dan dinginnya malam. Keesokan harinya, Abu Jahal dan Umayyah kembali lagi. Ayo kita lihat budak celaka itu. Hei Bilal, bagaimana kabarmu? Aku yakin kau pasti sudah menyerah. Sudah kubilang, cukup kau katakan Lata dan Uzza, maka kau akan kubebaskan. Hah? Dasar keras kepala. Sudah mau katakan, budak ini sangat keras kepala. Disiksa bagaimanapun, dia tidak mau meninggalkan ajaran Muhammad. Tunggu, aku sepertinya punya cara lain. Ambilkan batu besar itu. Letakkan di atas dada budak celaka ini. Jadi bagaimana sekarang? Apakah kau masih keras kepala? Sudah berkali-kali ku bilang,
Cukup kau katakan Lata dan Uzza, maka kau akan kubebaskan. Gimana bilang? Katakan lebih keras, aku tak mendengarnya. Dasar budak celaka! Kabar periksaan Umayyah pada budaknya itu akhirnya sampai di telinga Abu Bakar. Ia segera mengacu Ya Allah, semoga budak ini belum mati. Hei Abu Bakar, jangan ikut campur. Dia budakku. Alhamdulillah, budak ini masih hidup. Akan kubeli budakmu ini. Berapa yang kau minta, Umayyah? 9 ukiah. Ini 9 ukiah yang kau minta, Umayyah. Sekarang budak itu bebas. Aku sangka dia mau membayar sekali ini. Padahal kalau dia membayar 1 ukiah pun akan kubebaskan budak ini. Seandainya kau minta 90 ukiah pun, aku akan tetap membelinya. Sekarang kau bebas, wahai Bilal. Setelah mendapatkan kemerdekaan, Bilal selalu mengikuti dengan setia kemanapun Rasulullah. Sesuatu yang sangat membahagiakan. Namun, ancaman terus dilancarkan kaum kafir Quraisy pada orang yang diketahui mengikuti ajaran tauhid Nabi Muhammad, terutama terhadap orang yang bukan dari kalangan terpandang di Mekah. Bahkan Allah dan Abu Bakar telah sampai di Madinah. Kaum Muhajirin dan Ansar bergembira menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Para pria berebut menawari Rasulullah untuk singgah di rumahnya. Atas kebijakan Rasulullah SAW, suara Bilal yang indah dan lantang membahana ke segenap penjuru Madinah. Sejak itu, Bilal adalah muazin Rasulullah di setiap waktu sholat. Ketetapan Allah itu pun tiba juga. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada anaknya. Mendung kesedihan menyelimuti hati semua sahabat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Kurang jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umar, Abu Bakar. Mama kami tak melihatmu, hai Bilal. Tapi mengapa engkau menangis seperti bukan tangis biasa? Aku takut sekali. Apa yang kau takutkan, hai Bilal? Aku takut ditinggal Rasulullah. Bilal, air mata yang pernah mengalir karena Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Abu Bakar. Ya, kamu tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Bilal, berhubung kau di sini, bagaimana kalau kau azan lagi? Maaf Umar, tapi saya tidak bisa. Lama kita tidak berjumpa, Bilal. Apa denganmu, Bilal? Terima kasih ya Allah. Engkau telah menemukan hamba dengan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dipandangnya laka-laka keduanya. Hasan dan Husain memiliki kemiripan dengan rupa Nabi Muhammad. Ya Allah, sungguh bau keringatnya mengingatkanku pada Rasulullah.
Kau ajar dia. Bilal tercengung mendengar permintaan sang cucu Rasul. Bagaimana mungkin dia bisa menolak permintaan itu? Tibalah waktu azan yang telah ditentukan. Penduduk Madinah berduyun-duyun ke masjid Ka'bah kembalinya Bilal bin Rabah cepat terserang. Mereka bertugas untuk melihat sosok yang beberapa lama menghilang dari Madinah. Kakek, kenapa menangis? Dulu, setiap kali Bilal azan selalu ada rohnya yang menjadi telinga rasa-rasa itu ketika Rasulullah masih ada di tengah-tengah kita. Kakek sangat merindukan Rasul. Bukankah itu suara azan Bilal? Sudah lama aku tak mendengar suara azan Bilal. Ya, sejak Rasulullah. Ya Allah, aku merindukan suara itu. Aku teringat akan masa-masa ini itu. Jadi Rasulullah masih. Dan Oh ya, Allah. Bilal tak kuasa menyebut nama orang yang sangat dirindukannya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Air matanya kembali mengalir deras. Kerinduannya itu terlalu berat memenuhi dadanya. Mengalirkan air mata rindu pada Rasulullah. Tiada tangis yang lebih banyak Madinah selain hati. Kehadiran dan azab Bilal membuat mereka teringat kembali masa-masa indah ketika Rasulullah masih ada di antara mereka. Sebuah wabah penyakit membuat Bilal jatuh sakit. Istriku, jangan engkau menangis. Karena aku akan bertemu dengan sahabat dan kekasihku. Tak lama, wafatlah Bilal bin Rabah menemui Rabbnya dengan sesungguhnya semua. Dia telah bersama manusia yang sangat dirindukan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini untuk selamanya.